ashara fi fadilati sunan. Adapun bab yang ke-15, yakni fi bayani fadilati sunan, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan ibadah sunnah. Yang dimaksudkan di sini ay nawafilis shalah, yaitu keutamaan tentang salat sunnah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa salat adalah merupakan sebuah sarana ibadah antara seorang makhluk kepada Sang Khalik. Dan ibadah salat ini ada ibadah salat yang wajib, ada ibadah salat yang sunnah. Ibadah salat yang wajib kita sudah maklum, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adapun salat sunnah, menurut ulama sembahyang sunnah ini terbagi menjadi dua. Ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah nawafil. Salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Itu salat sunnah rawatib namanya. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dan dia yang mengiringi ini ada yang mengiringi sebelum salat, ada yang mengiringi sesudah salat. Itu yang kita kenal dengan qobliyah dan ba'diyah. Jadi qobliyah dan ba'diyah ini adalah dikategorikan sebagai salat sunnah rawatib. Dan salat sunnah rawatib ini ada salat sunnah rawatib yang muakkadah, ada salat sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Yang muakkadah maksudnya salat sunnah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan, selalu dijalankan. Salat qobliyah ba'diyahnya ini. Tapi ada juga salat sunnah qobliyah ba'diyah yang sifatnya ghair muakkadah. Nabi tidak terus-terusan melakukannya. Kalau yang muakkadah tadi terus-terusan. Yang kedua, salat sunnah itu selain salat sunnah rawatib dikenal juga dengan salat sunnah nawafil. Ya. Nah, salat sunnah nawafil ini kata ulama terbagi menjadi 3. Ada salat sunnah nawafil yang karena waktu, ada salat sunnah yang karena sebab, ada salat sunnah yang tidak karena waktu dan tidak karena sebab. 3. Ada salat sunnah yang karena waktu. Jadi disunnahkan karena ada waktunya. Salat duha misalnya. Itu namanya salat sunnah nawafil tapi karena waktu. Makanya sembahyang sunnah nggak bisa dikerjakan ba'da zuhur karena bukan waktunya. Nggak bisa dikerjakan di waktu malam karena bukan waktunya. Nah, itu yang disebut karena waktu. Tahajud misalnya, itu karena waktu. Tapi ada sembahyang sunnah yang karena sebab. Dilakukan sembahyang sunnah itu karena ada sebabnya. Misalnya salat khusufus samsi, gerhana bulan, gerhana matahari. Itu karena ada sebabnya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk pengen ngerjain sembahyang gerhana matahari sementara nggak ada sebab terjadinya gerhana matahari, nggak bisa. Ya, jadi dia bisa dilakukan karena ada sebabnya. Gerhana bulan misalnya. Tapi ada sembahyang sunnah
yang tidak karena sebab dan juga tidak karena waktu. Gitu. Ada sholat sunnah mutlak misalnya, kita mau laksanakan sembahyang boleh aja, ya. Nah itu tidak karena sebab, tidak ada karena waktu. Nah inilah bagian-bagian daripada ibadah sunnah. Gitu. Kata ulama, qala ulama wal hikmatu fi masru'iyah an-nawafili, dan hikmah disyariatkannya itu salat-salat sunnah adalah at-takmilu lil faraidi in arada fiha naqsun. Jadi hikmah disyariatkannya di dalam agama kita ini tentang adanya salat-salat sunnah itu dalam rangka penyempurna at-takmilu lil faraid, sebagai penyempurna daripada salat-salat fardu. In arada fiha naqsun, jika terjadi pada salat fardu itu suatu kekurangan, ada yang nambelin kekurangan kita. Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ibnu Hajar Zainuddin Al-Malibari, ada kitab klasik itu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab itu diceritakan satu kisah yang diinikan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti semua kita akan dihisab, dan ada amalan yang pertama dihisab dari kita adalah amalan apa? Salat kita. Jadi salat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab. Salat. Salat yang mana yang akan dihisab? Salat yang fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu nanti yang dihisab. Tahajud enggak, duha enggak, salat-salat nawafil yang lainnya enggak dihisab. Jadi yang dihisab itu justru adalah yang wajibnya saja. Dihisab nih artinya diperiksa, ya, diperiksa, diaudit salat kita dari awal hingga akhir. Takbiratul ihramnya bagaimana, dirinya bagaimana, Fatihahnya bagaimana, rukuknya bagaimana, i'tidalnya, ada tumakninahnya atau tidak, sujudnya dan lain sebagainya. Itu diperiksa semuanya. Kira-kira kalau seandainya sholat kita yang kita kerjakan itu diperiksa, ada kurangnya nggak kira-kira? Ada kurangnya nggak? Ada salahnya nggak? Banyak apa sedikit? Hah? Nah, ketika itu kata Nabi Muhammad, ketika diperiksa itu dihisab, banyak kekurangannya. Ini malaikatul katibin, malaikat sang pencatat yang memang untuk memeriksa itu, laporan tuh bahwa simpulan sembahyangnya bagus, simpulan sembahyangnya banyak kekurangannya. Nah ketika sembahyang ini banyak kekurangannya, maka dia minta izin sama Allah akan melemparkan orang ini masuk ke dalam neraka. Karena sembahyangnya banyak salah dan banyak kekurangannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tahan, jangan engkau langsungkan dulu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Periksa dulu. Ada enggak pekerjaan-pekerjaan sunnah yang dia kerjakan? Adakah pekerjaan sholat sunnah qobliyahnya kah itu, ba'diyahnya kah itu, atau mungkin ada sholat sebelum dia sembahyang
Ada sholat sunnatul wudhu kah itu? Ada sholat sunat tahiyatul masjid kah itu? Ada tahajud dan lain sebagainya. Kalau ada sholat-sholat sunnah itu, maka takmilul lil faraidi in aradha fi an naqsun. Tambelin tuh, sempurnain kekurangan-kekurangan sembahyang fardunya dengan sholat-sholat sunnah. Masya Allah. Ya, untung ada sholat apanya? Ada sholat sunnahnya sebagai penambalnya. Ya, kalau bicara kurang mah banyak banget kurangnya kita. Gitu. Nah itu fungsi, guna, hikmah yang terkandung kenapa fi masru'iyyati an-nawafil, di dalam syariat ajaran agama kita ada salat sunat nawafil. Karena untuk itu, makanya nggak boleh kita meremehkan mentang-mentang itu sunnah, udahlah nggak usah, kita yang wajib-wajib aja, yang sunnah nggak boleh meremehkan pekerjaan yang kecil itu. Ya, wala tahqiranna minal ma'rufi sai'a. Jangan sekali-kali kita meremehkan pekerjaan yang itu kita anggap kecil. Jangan. Ya. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnata asrata raq'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Habibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang sembahyang fil yaumi wa lailati, barang siapa yang sembahyang sunnah di satu hari satu malam itu, isnata asyarata raq'atan tatawu'an, sebanyak 12 rakaat sembahyang sunnah. Barang siapa yang sembahyang sunnah 12 rakaat di dalam satu hari satu malam, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan bagi orang itu baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dipersiapin sama Allah, kaplingnya udah ada kita, ya, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita melazimkan ini daripada pekerjaan sunnah yang kita kerjain dalam satu hari satu malam 12 rakaat, ya, kalau itu bisa kita kerjain, insya Allah kita akan, kata Nabi, man shalla fil yaumi wal lailati, barang siapa yang melaksanakan sholat satu hari satu malam isnata asrata 12 rakaat, ya, tatawu'an, yakni sembahyang sunnahnya, itu banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan satu rumah di dalam surga. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, yang 12 rakaat ini sholat apa? Sholat sunnah apa? Ya, apakah sholat sunnah rawatib ataukah sholat sunnah nawafil yang tadi dijelasin? Yang karena sebabkah atau yang karena waktukah, atau sembahyang sunnah yang bukan karena waktu atau bukan karena sebab? Dijelaskanlah, ya, hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, di mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud yang 12 itu mana tuh? Yang pertama, arba'a qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian
2 rakaat sesudah zuhur. Jadi berapa tuh udah? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Ya. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya. 10. Wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi berapa semua? 12. Nah, ini yang dimaksud. Sembahyang sunnah yang 12 rakaat yang dilakukan setiap harinya, sehari semalam, kalau dia pekerjakan itu, maka insya Allah Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di dalam surga. Allah udah persiapin tuh bagi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang melazimkan salat sunnah rawatib ini. Masya Allah. Nanti ada dalam satu hadis yang lain, bukan 12 rakaat, tapi 10 rakaat. Kalau ini hadisnya berapa? 12 rakaat. Nanti ada yang menjelaskan tentang 12 rakaat. Sebagaimana Imam Nawawi jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu pendapat yang mengatakan 10 rakaat. Kalau tadi 12 rakaat. Bedanya di mana nih? Ya. Yang 12 rakaat tadi sudah disampaikan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya 12. Nah, perbedaan yang 10 ini adanya di qabliyah zuhur. Kalau tadi pendapat yang pertama, sebelum zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Di sini ada hadis semen 2 rakaat. Ya, kalau dia 2 rakaat berarti kalau begitu jumlahnya berapa? 10. Makanya ada orang kita, ada yang mengamalkan 2 rakaat qabliyah zuhur, ada juga yang mengamalkan berapa? 4 rakaat. Dua-duanya ada dasar hadisnya. Ya. Jadi silakan, boleh kita mengamalkannya itu. Ada yang 2 rakaat, ada yang dilakukannya yang 4 rakaat ini dilakukan dengan cara 2 kali salam. Ya, berarti 2-2. Ya, tidak langsung 4 rakaat. Jadi 2-2 rakaat. Nah, kalau itu kita lazimkan, kita kerjakan, melaksanakan. Ini sembahyang sunnah rawatibnya yang tadi disebutkan yang 12 dan juga yang 10 ini adalah salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi selalu mengerjakan ini. Salat sunnah-sunnah yang tadi itu, yang 4 rakaat ba'da zuhur, qabliyah zuhur, kemudian yang 2 rakaat sesudah zuhur, yang kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah subuh, sesudahnya ba'dal maghrib wa ba'dal isya. Ya, itu yang muakkadah. Tapi nanti ada orang yang mengerjakan, mohon maaf, ada nggak orang yang mengerjakan qabliyah maghrib? Kita ada nggak? Sebelum maghrib kita sembahyang 2 rakaat, ada nggak? Ada. Ya, itu 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat qabliyah asyar, itu adalah muakkadah, ghair muakkadah. Nabi mengerjakan tapi tidak terus menerus. Ya, tidak terus menerus. Kalau yang tadi nih itu benar-benar semua dikerjain. Ya, Nabi. Ya, Nabi kerjain itu. Nah, itu yang dimaksud daripada sembahyang yang 12 rakaat. Wa fi ba'd riwayat, pada satu riwayat, sebahagian riwayat 10 rakaat. Kalaulah mungkin lazimkan kita untuk mengerjakan itu.
Kalau orang yang mengerjakan itu, insya Allah maka dia sudah akan disiapkan baitan fil jannah, satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, masya Allah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asr dakhala al-jannah. Nah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lagi motivasi buat kita untuk penambahan amaliyah, tapi yang sifatnya sunnah. Kata Nabi, man shalla, barang siapa yang sembahyang qabla al-fajri, yaitu sebelum fajar, rak'ataini, 2 rakaat. Ini qabla al-fajar di sini, qabla subuh. Ya. Bab nanti fajar ini ada 2. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Ya, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Di kita memang nggak lazim, tapi kalau kita lihat misalnya di Masjidil Haram Mekah ataupun Masjidil Haram Madinah, itu di sana azan subuh 2 kali tuh. Ya, azan subuh 2 kali. Azan subuh yang pertama itu 1 jam sebelum waktu subuh yang benar. Nah, itu satu jam sebelumnya ada azan kalau kita di sana. Nah, itu menandakan fajar kadzib. 1 jam sebelumnya. Fajar kadzib itu namanya fajar dusta. Ya, terang kemudian gelap lagi. Gelap lagi. Nanti baru keluar ada fajar shadiq. Fajar yang benar, terang. Nah, itu waktu subuh. Jaraknya lumayan 1 jam. Jamaah kita seringkali lupa, karena dengar itu azan di waktu begitu disangkanya azan apa? Azan subuh, sudah masuk waktu subuh, padahal itu belum. Makanya dibedakan azannya. Ya, kalau di azan yang pertama itu tidak pakai as-salatu khairum minan naum di azan yang pertamanya, tapi di azan yang kedua dipakai sebagai tanda bahwa itu sudah waktu sholat apa? Subuhnya. Ini saking getolnya dianggap itu azan subuh, jadi udah sembahyang apa? Sunat subuh dulu, sholat sunat fajar dulu gitu. Padahal udah waktunya belum? Belum. Karena yang namanya sholat qabla al-fajar, sholat sebelum subuh itu dilakukannya bainal azan wal iqamah. Ya, antara azan dan qomat. Habis azan baru qomat. Habis azan sebelum qomat, di situ dikerjakan sholat sunat qobliyahnya tuh. Ya. Nah, itu pengamalannya. Makanya kalau bisa dikasih jeda waktu antara azan dan qomat, biar ada kesempatan orang bisa mengerjakan sholat sunnah. Ya. Yang kedua itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi jangan disia-siain. Ya, itu bainal azan wal iqamah adalah salah satu di antara waktu-waktu yang mustajab. Kita tidak ada tempat yang mustajab, yang ada hanya apa? Waktu yang mustajab. Manfaatkan waktu yang mustajab ini. Satu di antaranya adalah antara azan dan qomat, di mana kalau kita berdoa di waktu itu, insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Gitu. Man shalla qabla al-fajri rak'ataini, barang siapa yang sembahyang sebelum fajar 2 rakaat, wa qabla zuhri arba'an, dan dia sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan sesudah zuhur 4 rakaat lagi. Padahal tadi sesudah zuhur berapa?
2. Ini 4. Kata ulama, 2 yang muakkadah, 2 yang ghair muakkadah. 2 yang Nabi nggak pernah tinggalin, 2 lagi yang ghair muakkadah. 4 tuh jadinya. Qobliyahnya tadi berapa? 4. Ba'diyahnya 4. Makanya ada orang yang hirsun alal ibadah, serakah, rakus dalam ibadah, sembahyang zohornya 12 rakaat. Sembahyang zohor 12 rakaat. Udah ada yang pernah ngerjain belum? Hah? Ini aja baru denger. Ada orang sembahyang zohor 12 rakaat, saudara. Itu namanya fastabiqul khairat biiznillah. Ada orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ya dengan izin Allah. Dia pengen melebihi ibadahnya itu. Bagaimana caranya? Sembahyang zohor yang 4 rakaat. Gambarannya seperti apa? Itu tadi 4 rakaat qobliyah zohor, 4 rakaat zohornya 4 rakaat jadi berapa? Jadi 12 rakaat. Ya? Jadi 12 rakaat. Masya Allah. Luar biasa tuh yang kayak begitu. Sebenarnya kayaknya rada-rada iya. Kita zohor kalau boleh dikosor kita kosor dah. Ya, kita maunya mau dikurang-kurangin mulu. Ya gitu. Barang siapa yang sembahyang subuh qabla subuh 2 rakaat, qabla zohor 2 rakaat, kemudian sesudah zohor berapa? 2 rakaat. Wa arba'an qabla al-asr, dan 4 rakaat sebelum asar. Ya, dia kerjaan tuh 4 rakaat sebelum asar. Biasanya kita berapa? Hah? 2. Ini 4 rakaat sebelum asar dikerjain. Cuman kaifiatnya kata ulama yang lebih baik itu 1 salam. Walaupun 2 salam boleh. Ya. Bagusnya dikerjainnya 1 salam. Artinya nanti pada saat tasyahud awal tuh rakaat yang kedua, rakaat kedua jangan duduk lagi. Langsung apa? Langsung diri. Sebagai membedakan antara sholat asar dengan sholat sunnah qobliyahnya. Ya. Kalau sholat asarnya kan ada tasyahud awal enggak? Iya. Nah, untuk membedakannya itu adalah dengan tidak memakai tasyahud awal. Jadi habis rakaat kedua langsung naik lagi rakaat ke berapa? Ketiga. Ya. Boleh tuh diamalkan begitu tuh, boleh. Nah, sekarang dia nggak biasa. Dia 2 rakaat aja, boleh. Ya, dia kerjakan. Yang penting dikerjainnya sebelum asar berapa? 4. Tapi ini adalah ghair muakkadah. Nabi tidak melazimkan sholat ini itu. Di waktu-waktu tertentu aja. Ya, itu namanya ghair muakkadah. Gitu. Kalau yang muakkadah asar nggak ada qobliyahnya. Nah, jadi sembahyang itu. Kalau itu kita sembahyang yang tadi itu, ya sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah asar 4 rakaat, bahkan sebelum asar berapa rakaat? Kalau itu dilakukan dakhalal jannah, ya maka masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Masya Allah. Ya. Wa fil khabari, di dalam satu hadis disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, ya, qabla al-fajar tadi, itu nilainya
khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat tadi, ya. Itu nilainya 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya di kalangan ulama memperbolehkan, Pak. Kan kalau habis sembahyang subuh ada sembahyang sunnah lagi nggak? Ada ba'diyah nggak? Habis sembahyang subuh ada nggak? Nggak ada. Nah, andai kata ada orang yang biasa melaksanakan sholat fajar, dia biasa tuh sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, nggak pernah tinggal. Satu masa kesiangan, paham ya? Satu masa kesiangan. Pernah kesiangan nggak, Pak? Satu masa kesiangan, ketinggalan datangnya. Pas dia datang udah komat. Berarti kalau begitu dia sempat sembahyang sholat sunat fajar nggak? Enggak, karena dia harus ikut sembahyang subuh. Nah, kata ulama, bagi orang yang biasa sembahyang qobliyah zuhur, subuh, qoblal fajar itu, bila dalam kondisi yang begitu, dia kan tidak mengerjakan, maka diperbolehkan buat dia itu, ya, untuk mengqadha salat daripada salat qabliyah subuh tadi itu sesudah sembahyang subuh, boleh itu dia kerjain. Ya. Tapi jangan terlalu diperlihatkan, mundur dah kalau memang mau ngerjain kayak begitu gitu, ya. Kalau di depan entar jadi orang, jadi pertanyaan enggak? Jadi rame gitu. Yang rame kan biasanya yang ngaji apa yang enggak ngaji? Hah? Enggak, yang rame biasanya yang ngaji apa yang enggak ngaji? Iya, tuh orang bego banget tuh orang. Tolol banget. Udah tahu habis sembahyang subuh enggak ada sembahyang, dia enggak sembahyang, gitu. Ya, yang rame tuh kebanyakan astagfirullahaladzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin bani Ismail. Barang siapa yang sembahyang sebelum zuhur, qobliyah berarti. Barang siapa yang sembahyang, ya, sebelum zuhur arba'an, 4 rakaat, karena maka adalah pahala daripada orang yang mengerjakan itu ka'adli raqabatin min bani Ismail, nilainya sama seperti orang yang membebaskan daripada seorang budak dari kaum Bani Ismail. Kalau dia sembahyang apa tadi? Ya, qobliyah zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nilainya sama dengan orang yang membebaskan daripada satu budak, ya, raqabatin min bani Ismail, yaitu satu budak dari kaum Bani Ismail. 4 rakaat sebelum zuhur. Nilainya seperti itu. Satu budak ini, Pak, cukup mahal harganya. Ya, budak. Karena nggak ada yang namanya budak. Jadi orang bisa beli budak. Satu budak itu kurang lebih senilai 2 ekor onta. Ya, senilai 2 ekor onta. Kalau 1 ekor ontanya 40 juta, berarti satu budak nilainya berapa? 80 juta. Ya, 80 juta. Nah, membebaskan budak berarti kita sama seperti bersedekah senilai berapa juta tadi? 80 juta. Pernah sedekah 80 juta? Hah? Jujur amat sih. Ya, 80 juta kita sedekah, kita belum mungkin. Tapi insya Allah kata Nabi, ketika kita melaksanakan sholat, yakni sholat qobliyah apa tadi?
zuhur, maka insya Allah kita mendapatkan nilai yang seperti itu. Masya Allah. Ya, nggak boleh kita remehin Pak, sunnah itu jangan. Apalagi kita tinggalin. Orang yang meninggalkan pekerjaan sunnah, gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang menyebabkan orang itu tidak bisa melihat wajah Nabi nanti yaumul qiyamah. Salah satu di antara yang menyebabkan, jangan lagi syafaatnya Nabi, wajahnya Nabi aja kita nggak bisa lihat. Siapa mereka? Banyak. Yang pertama, tarikus sholah, orang yang suka meninggalin sembahyang, orang yang suka meninggalkan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang-orang yang model begitu, demi Allah, jangankan syafaat Nabi, ya, melihat wajah Nabi aja tidak. Yang kedua, uququl walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya pun juga nanti dia tidak akan bisa untuk mendapatkan syafaat Nabi. Jangankan syafaat Nabi, melihat wajah Nabi saja tidak bisa. Dan yang ketiga, ini watarikus sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnahku, kata Nabi Muhammad. Orang yang suka meninggalkan sunnahku, nanti pada hari kiamat dia tidak akan bisa, jangankan mendapatkan syafaat, untuk memandang wajah Nabi saja tidak bisa. Dia tinggalin tuh sunnah-sunnah. Jangan lagi sunnah-sunnah yang berat begini, sholawat aja enggak, apalagi dah, Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, barang siapa yang sembahyang sunnah 2 rakaat, fi khala'i, yakni di tempat yang sepi dari ai fi mahallin khallin minnal adamiyin, daripada orang. Jadi sembahyang menyendiri. Makanya afdolnya sembahyang sunnah itu di rumah. Afdolnya sembahyang sunnah itu adanya di rumah, termasuk qobliyah dan ba'diyah. Kalau sembahyang tahajud di rumah, pantas nggak? Iya. Ini termasuk qobliyah ba'diyah, itu afdolnya di rumah. Kalau keburu qobliyahnya. Tapi kalau kita mau qobliyah di rumah, sementara rumah kita di Kreo, mau sembahyangnya di sini, kira-kira kalau sampai sini udah sallallahu ala Muhammad sallallahu, udah habis sembahyang. Boleh. Afdolnya sih sembahyang sunnah itu, afdolnya sembahyang sunnah itu adalah di rumah. Tahajud di rumah, gitu, ya. Ini kita maksain maunya di masjid mulu tahajud. Jam 3 udah jalan, muter dulu. Emang ngapa muter? Biar ditanya sama orang, mau kemana Pak Haji? Tahajud gua, begitu katanya. Tahajud gua. Ya, belum tahajud udah riya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi barang siapa yang sembahyang 2 rakaat fi khala, yakni fi mahalin khalin, selalu tempat yang sendiri, sembunyi, ya, tidak banyak orang. La yarahu illallah, tidak ada yang melihat dia dalam sembahyang kecuali Allah, wal malaikah, ya, dan para malaikat. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka ditetapkanlah dia, ya, baginya itu dia akan bara'atun minan nar, dia terbebas daripada api neraka kalau dia sembahyang. Arti maknanya apa? Kekhusyuannya dia, ya, kekhusyuan dia dalam kesendiriannya dia,
dia sembahyang. Makanya kita mesti bagus-bagus juga. Kita mau sembahyang sunnah misalnya di masjid, ba'diyah dan lain sebagainya. Carilah tempat-tempat supaya tidak tidak mengganggu orang. Ini kadang-kadang sembahyang Jumat, Pak. Ya, habis sembahyang Jumat sembahyang ba'diyah. Kan gitu. Habis zikir doa. Nah, sembahyang sunnah ba'diyah Jumatnya di depan pintu. Di mana tempat orang pada lalu lalang. Ada nggak yang begitu? Tuh kayak begitu. Padahal ganggu orang jadinya. Jadi orang mau nggak mau lewat-lewatin orang sembahyang. Nah, kita yang udah ngaji ya jangan. Ya. Dari situ udah kelihatan tuh orang ini paham atau tidak. Ya, orang ini paham atau tidak. Yang pertama, kalau dia pengen sembahyang sunnahnya itu di sebelah kanan. Tembok sebelah kanan. Sebab orang kadang-kadang ada orang yang terlambat belum sembahyang. Dilihat ada orang yang sembahyang, dia pengen ikut berjamaah. Ada nggak yang begitu? Ya, ada orang nih sembahyang di situ. Nah, dia ada orang yang terlambat. Padahal nih orang sembahyang sunnah, kan gitu ya. Akhirnya habis dia wudu dia paranin, dia sembahyang. Biasanya dicolek nggak? Dicolek dulu tuh. Nah, kita lagi sembahyang sunnah, dicolek. Terus bilangnya gimana? Sama dia. Kan itu colek itu syarat. Ya. Nah, kita lagi sembahyang sunnah bilang, "Maaf Pak, saya sembahyang sunnah Pak." Gitu. Makanya nggak perlu pakai colek-colek begitu. Nah, kalau orang itu mengaji, kemudian dia sembahyangnya sebelah kanan, maka orang yang datang mau sembahyang ngelihat itu udah paham bahwa dia sembahyang apa? Sunnah. Jadi yang sembahyang sunnah ngaji, yang terlambat ngaji juga lagi. Kenapa? Karena orang kalau dia mau sembahyang, apabila dia makmum, gitu, maka kalau dia sendiri adanya di tengah, apa di sebelah kiri, apa di sebelah kanan? Ada di sebelah kanan. Ada sebelah kanan posisinya kalau dia makmum. Jadi kalau dia di sebelah sana, ya udah menandakan itu dia sembahyang orang udah paham, gitu, masya Allah, ya. Emang perlu ngaji juga. Jadi yang nggak tahu jadi apa? Jadi kita tahu. Nah, jadi orang yang sembahyang seperti itu, Pak, fi khala'in. Fi khala' itu dalam satu tempat yang sunyi, yang sepi. Ya. Sembahyang sunnah artinya di rumah yang lebih afdal. Ya. Dan dia sembahyang dengan kekhusyuan, dengan kesendiriannya. La yarahu illallah wal malaikah. Yang tidak ada yang melihat kecuali adalah Allah dan malaikatnya. Ya, kutiba lahu, maka dicatatlah bagi orang tersebut bara'atun minan nar, ya, imbalannya dibebaskan dia daripada api neraka, insya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri wallahu a'lam bisawab.